Agar seluruh acara dari MPL season ini tetap lancar jaya tanpa adanya hambatan. Dan sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan pertandingan di game yang kedua. EVOS Legend versus Alter Ego sang tuan rumah. Alright, kita bakal menyaksikan di mana di arah mid lane ternyata Ahmad yang menggunakan Natalia. Dibalikan keadaannya, langsung ke arah depan dan ternyata Leo Murphy tas menggunakan cownya. Lihat, baru menit ke-24 udah tas dan Lemon sudah keluar di dalam Land of Dawn. Buset, Iya, the biasanya power of kalau Lemon. skor 0-0 nih Ji. Kalau emang belum menang satu round pun baru keluar itu kalau udah ngekill 3 kali itu jaraknya 3 baru tuh keluar tas-tasnya. Tapi untuk sekarang karena udah menang satu round kayaknya tas-tasnya langsung keluar dari Masuk awal ya. keluar tapi Pendragon di arah top lane bakal coba untuk struggle dan lihat Leo Murphy dengan stikernya coba untuk mengganggu pergerakan, sedangkan Ahmad bakal coba untuk colek seorang Pendragon. Masuk lagi, backstep lagi, colek lagi, dan ada Selena dari Udil. Udil dan Udil ada di bagian tengah, sementara itu Rek juga harus balik ke dalam lane-nya lagi. Tapi untuk Wan langsung aja dengan momentumnya dicolok punggung dari Selena. Yes, benar banget. Dan ini baru early game. Dari One pun masih belum bisa bertahan. Yap. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka benar-benar terperangkap di arah top lane, bisa dibilang. Ini agak sedikit sulit mereka untuk struggle. Oke. Struggle itu sulit ya, benar juga. Saya ngerti bahasa Inggris apa. Tapi di bagian bawah ada Wan yang langsung berhadapan juga dengan yang mengisi satu sisi di bagian bawah. Tapi Rek perlahan udah mulai menghilangkan satu wave minion. Ada Pai juga, Bajan sepertinya akan kembali ke area mid karena rekan-rekannya sepertinya butuh bantuan ya. Bener banget, Sally Boy kali ini harus berhati-hati juga. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu ya. Jadi dia harus menjaga blue buff dengan cukup baik, menjaga pasangan dengan cukup baik. Karena kalau tidak bakal bisa ditikung oleh orang lain. Waduh, jangan sampai tertikung Pak. Tapi Pendragon di bagian atas dijagain oleh Ahmad yang menjadi abang-abangan palang pintu. Ini tidak boleh keluar dari outer turretnya. Sementara posisi Ahmad udah ke spot di bagian bawah. Ada pergerakan 4 player sekaligus. Tyrant Revenge udah di charge, langsung di pop up. Ini dia, kudanya langsung keluar, langsung dikejar aja. Dan lihat bakal coba dipasangkan Paiwan Lasit. Dan ternyata first blood didapatkan oleh seorang Wan kepentok. Ya ampun, Iwana nama kepentok kudanya, tapi kali ini Bajan bakal coba dipasangkan. Tapi sampai ke arah belakang, Rexy ditumbangkan, dan tersisa seorang Bajan. Dan RKT bergak bisa bertahan. Oh my god, kalau tadi mungkin kudanya gak kepentok itu masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Oji, Onde, Mande, Sunde, Wednesday, Tuesday lah pokoknya itu ya. Kenapa kudanya bisa kepentok, tidak bisa melompati tembok yang ada di inner turret. Iya, Ya kudanya belum ampun. dikasih makan rumput kali ini ya. Tapi untungnya Wan masih dapetin first blood-nya, kalau enggak itu bakal rugi banget. Gue kira nggak dapet loh. Bener sekali, bisa dibilang mungkin tadi shockbreaker dari kudanya Wan agak sedikit rusak ya, makanya tidak bisa melakukan lompatan. Sementara Wan langsung dicolok aja oleh Natalianya, momentum dikeluarkan lagi, Abyssal Row nggak mengenai ke arah siapapun. Sementara itu Bajan juga masih berjalan di area pit dari Blue Buff. Ini dia replay by Axe. Oke. Saat, untung nyampe nih. Wek. Jebret. Nah, dapat. Nih. Wek. Kan. Belum dikasih makan tuh kudanya. Shockbreakernya rusak. Satu tuker banyak tadi dan Wan tertumbang lagi. Dan malah Sally Boy dia berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini. Oh my god, Wan di menit yang ketiga sudah mendapatkan 2 kali pick off. RKT bakal coba dipasangkan dari belakang. Tapi masih ada Udil kali ini bakal coba meng-cover seorang Ahmad. Digocek kiri kanan depan belakang dan berhasil digocek oleh Ahmad. Benar sekali, ada 3 weakness point yang masih terlihat di tubuh Ahmad. Tapi sepertinya udah mulai menghilang lagi karena mungkin batas waktunya sudah habis. Tapi sementara ini Wan di bagian bawah langsung disodok aja oleh Natalia. Sedikit lagi SP tersisa di tubuh Ahmad. Udah keluar crossbow of tanknya tapi masih berada di dalam smoke. Malah kebalikin keadaan. Oh my god, Ahmad too strong bro. Oh my god, kali ini Ahmad berhasil mendapatkan poin dan itu yakin masuk montage tuh, dan Leo Murphy bakal mencoba untuk menendang seorang Bajan. Dua yang tapi ditinggalkan, langsung ada Sofet ke arah belakang, VDS yang mengusir mundur Sally Boy. Oh, Dading Reaksi berhasil memukul Sally Boy mundur dan tidak kehilangan seorang Bajan. Wow, tendangannya udah kayak atlet MMA tarung derajat tadi, langsung aja menghilangkan ataupun mendorong Kufranya. Tyrant Revenge udah di charge, langsung melompat ke arah satu gold buff yang dicicil-cicil oleh Sally Boy, hilang sudah langsung di retreat. Gila.
Gila, amat odading banget, tapi langsung ada semburan maut. Ada satu buah udah bakal coba ditumbangin, Wan masih bisa bertahan, Sally Boy bakal membantu pergerakan dari arah Alter Ego. Wan gak bisa pulang, kudanya gak mau berlari, kudanya turun mesin. Wan Nanama dari Poti harus ditumbangkan di sungai, ditenggelamkan oleh Sally Boy, The Miracle Boy. Benar sekali, sepertinya kaki dari kudanya begitu lambat masuk ke dalam lumpur, tidak bisa bergerak. Sementara Leo Murphy masih tas-tas di bagian tengah, ada Parsha di bagian belakang. Tapi udah untuk di atas, Ahmad akan berhasil mendapatkan satu outer turret milik dari EVOS Legends. EVOS Legends dan Leo Murphy tahu di depannya ada musuh, jadi dia ngebuka, dia percaya diri. Tapi dari dulu, dari zamannya Leo Murphy, walaupun sempat lose streak ya di sisi-sisi sebelumnya dari Alter Ego, Leo Murphy memang mainnya udah begini. Bukan sebelum menang, bukan pas hanya menang saja gitu loh. Mainnya tuh udah sekarang makin, di saat dulu udah ngetonting, tapi untuk sekarang makin expert lagi untuk masalah tontingnya. Dan sekarang satu outer turret di bottom lane-nya udah hilang juga. Di bagian atas, tapi kita balik lagi. Murphy masih dengan tasnya, The Way of Tas Dragon kali ini akan siap untuk dikeluarkan oleh Murphy. Udah ada Tyrant Revenge yang langsung di-charge tapi belum dikeluarkan. Bajan belum mengenai satu target pun, tapi untuk Murphy tas lagi. Ya ampun, di bagian bawah ada Tamus yang berhadapan dengan Chang'e dan juga ada Ling beserta dengan Cho yang bergerak perlahan. Rek harus pindah, harus melakukan rotasi, berdiri langsung ke top lane-nya untuk bisa mengamankan posisi dari Wan. Tapi dari sekarang seorang Udil ditumbangkan, lihat. Rek berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, EVOS Legends tidak pantang semangat. Walaupun 8 poin diamankan Alter Ego dengan perolehan 3000 gap yang dimiliki gold dari tim Alter Ego, mereka masih tetap semangat. Tapi di belakang sana, Pendragon bakal coba ditumbangin oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy masih bertahan, lihat. Masih langsung naik dan ternyata RKT tercuri hatinya. Ahmad pun bakal bisa ditumbangkan, tapi reaksi The Way of Dragon berhasil dihilangkan dengan adanya satu buah free fire. Tas. Ini dia Alter Ego langsung keluar stikernya. Leo tas Murphy, The Way of Tas Dragon. Iya, tempat saya ke arah belakang. Wan berhasil mendapatkan satu buah kudanya, gak berhasil di follow up. Hampir saja Wan kehilangan satu buah Barbiel. Iya, satu buah Barbiel dan kudanya sekarang mulai berlari kencang. Ini dia langsung nyodok aja ke arah monster jungle. Pendragon masuk ke dalam area rumputan. Akankah langsung dipukul ataupun ditendang dengan Way of Dragon? Tapi Sally Boy memberikan sebuah hit. Ada lagi satu meteor shower dari Pai muncul dari bagian belakang. Yes, bener banget. Ini udah menit yang ke-7, tapi kedua belah lebih agresif dibandingkan game sebelumnya. Tapi untuk EVOS, mereka bisa dibilang udah mulai terkandangi sedikit demi sedikit ya. Dia nggak terlalu bisa bermain seperti game yang sebelumnya. Tapi masih bisa bertahan kalau di late game nanti. RKT-nya selamat, aman. Wah, lihat Leo Murphy-nya aja disodok sama Wan. 1 kali sodok, diswap sama Wan. Langsung setengah darah. Disuap sama Wan. Disuap. Tapi untuk meteor shower-nya kali ini berhasilkah dia mendapatkan blue buff? Enggak, ternyata berhasil diambil oleh Wan yang menggunakan Leomord mengisi area mid-nya. Sally Boy udah punya Windtalker, larinya lebih kenceng lagi kali ini. Tapi di arah top lane RKT terkena satu buah. Habis di follow up dengan cukup cepat. Tapi Baja berhasil mendapatkan satu buah poin atas seorang Natalia. Tapi kehilangan sang RKT. Pertukaran yang cukup penting, tapi di sisi EVOS Legends lebih kerugian yang banyak. Kenapa? Ya. Ahmad terpick off 3 kali, tapi RKT salah satu ujung tombak dari tim EVOS Legends yang harus ditumbangkan juga, Pak Pulung. Udah kehilangan nyawa 4 kali, tapi sekarang ini dia The Way of Dragon akankah bisa mendapatkan seseorang, dan ternyata benar Leomord harus menjadi korban. Double kill, triple kill, apakah Madiang dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy? Tapi ternyata terlalu kuat. Bajan juga nggak bisa ditumbangkan oleh Sally Boy seorang diri. RKT udah berada di garis depan, udah nggak ada Tempest of Blade dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy yang harus mundur sedikit demi sedikit, nggak mau terlalu terburu-buru. Yoi, ini dia Udil di bagian tengah berhasil untuk menggaruk ke arah outer turret yang ada di mid lane. Tapi benar-benar tadi The Way of Tas Dragon itu ya benar-benar mendapatkan satu orang, dan itu adalah Wan yang menggunakan Leomord. Sasaran utama dari Alter Ego terhadap EVOS Legend. Leo Murphy begitu menggila. Bener banget, tapi kita lihat EVOS Legends masih bertahan. Ahmad juga udah bakal siap sneaky. Mereka bakal dituju, mau coba dipasangkan keadaan, langsung coba execute. Gak bisa berbuat banyak, RKT harus ditempel untuk kali ini. Terlebih adanya Ahmad yang udah punya item yang cukup banyak. RKT gak bisa bertahan dengan cukup leluasa. Aegisnya pun
Katanya bisa ditahan saja, dia masih cooldown Pak Pulung. Benar sekali, dan inner turretnya pun udah akan langsung ditumbangkan. Tapi Murphy benar-benar mengganggu, menyerang psikis dari pemain-pemain Evo dengan tas-tasnya. Tapi untuk Murphy langsung lari ke bagian tengah, menghiraukan ada satu player yaitu Kufra. Kufra mendekat tapi tidak dihiraukan sama sekali. Dan mereka udah berhasil untuk merontokkan seluruh inner dan juga outer turret milik EVOS Legend. Menyisakan inhibitornya aja. Benar, bukan sembarang benar kali ini Pak Pulung. Sedangkan itu lihat, kita bakal balik lagi di mana EVOS Legends udah mulai hanya berada di dalam base-nya di balik inhibitor turret dari tim EVOS Legends. Iya, sementara itu blue buff-nya diambil oleh Ahmad dan juga ada Selena yang berada di area mid. Tapi untuk EVOS sendiri mereka masih cukup berhati-hati untuk bisa keluar dari kandangnya karena hanya ada 3 inhibitor, itulah yang akan menjadi area pertahanan milik EVOS Legends. Bukan hanya itu aja, di sini Ahmadnya juga masih sneaky-sneaky, dia diem, dia pengen lihat siapa yang lewat di arah atas karena para pemain dari tim EVOS Legends harusnya udah tahu dari tim Alter Ego mendapatkan Lord yang terhormat untuk pertama kalinya. Oke, sementara untuk One, stiker Alter Ego muncul lagi di kepalanya. Benar-benar gila, ini juga salah satu permainan yang ada kita lihat. Tapi untuk Way of Dragon yang belum juga dikeluarkan, udah ada satu Abyssal Rota langsung nancap. Dan sekarang One-nya tumbang lagi, Oji. Baru naik kuda, langsung kudanya diselengkat oleh seorang Celiboy dan harus tumbang tersungkur di depan inhibitornya sendiri. Sedangkan Bapak Lord terhormat lagi melenggang bebas di arah bottom lane, masih masuk ke arah catwalk kali ini. Wah, catwalk. Dan juga Celiboy belum mau melanjutkan serangannya ke bagian dalam. Di bagian belakang ada Tyrant Defense yang udah di-charge, harus menunggu cooldownnya kembali. Tapi untuk kali ini mereka semua bersender di tengah ataupun di dekat dengan base turretnya. Murphy ada di bagian dalam, ada satu poin weakness lagi yang bisa dirontokkan. Udah ada Holy Crystal, Federasi ke arah bottom lane dari seorang Rexy mengusir mundur, lihat langsung ada Meteor Shower ke arah belakang menuju ke arah seorang Pendragon. What? Udah ngeluarin Barbielnya menuju ke arah seorang Pai. Pai yang dituju, Leo Murphy harus tumbang, immortalnya udah pecah. Udah mencoba mengcover, What gak berhasil mendapatkan. Leo Murphy gak tergapai oleh seorang One dengan kuda Barbielnya. Iya, Leo Tasas Murphy pun belum bisa dikejarkan tadi, immortal pecah, dia bisa kabur lagi dengan Jekundonya. Sementara itu belum ada satu inhibitor turret yang ditumbangkan. Mereka harus reset ulang lagi. Yes. Waduh, untuk golnya jauh sih, Ci. Yes, udah berbeda 10.000 ya. Ini cukup tinggi banget di menit yang ke-12, 10.000 gold. Dan udah ada satu buah blue buff yang bakal coba diamankan oleh tim Alter Ego lagi. Dan RKT dia udah punya 6.800 dan jauh sekali dengan adanya Natalia sebagai sama-sama sat laner dengan 7.200 ya Pak Pur. Iya. Padahal Natalianya nggak farming loh. Natalia ngider-ngider doang dari tadi ya. Iya. Ngider. Colok gitu. Keluarin stiker secara bersamaan Go Onyx dan lihat ada Udil di sana, Leo Murphy coba mendapatkan Pendragon tapi ternyata tendangan kepada seorang One berhasil dikenai dan ternyata gak ada follow up lebih lanjut lagi, gak ada The Way of Dragon dari tim Alter Ego. Benar sekali, tapi Rexy masih berfokus untuk menghilangkan satu wave minion di bagian tengah. Barbie langsung dipanggil begitu aja, udah ada satu Meteor Shower, One-nya langsung down, tapi ternyata udah ada menyusul lagi, Oji. Luaila dan ini bencana untuk EVOS Legends, bakal coba diamankan, tersisa RKT seorang diri. Ahmad berhasil tumbangkan, nah bakal coba dibalikan keadaan oleh RKT, ternyata gak bisa. Dia terkena Abyssal Trap, tersisa setengah darah, dan disisir Alter Ego mendapatkan poin yang kedua, 2-0 dan diamankan oleh tim Alter Ego. Benar sekali, dan 2-0 hadir untuk Alter Ego, kemenangan sempurna. Wow, EVOS Legends